Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi saya berada di ambang kematian atau Near Death Experience atau NDE. Saya bikin video ini karena request berkali-kali dari banyak teman, banyak saudara, dan orang-orang yang tahu tentang pengalaman saya ini, untuk saya men-sharingkan pengalaman saya ini dengan pertimbangan mudah-mudahan hikmah pelajaran dari pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang yang menonton video ini. Oke Soul Fam, mungkin di antara Soul Fam atau teman-teman ada yang belum tahu apa sih Near Death Experience atau NDE itu. Soul Fam, Near Death Experience atau NDE adalah suatu situasi di ambang kematian. Jadi antara hidup dan mati. Disebut masih hidup, kriterianya sudah tidak memenuhi. Disebut sudah mati, kriterianya juga belum memenuhi sempurna. Nah itulah makanya berada di tengah-tengah, di ambang-ambang. Nah itu makanya disebut ambang kematian atau Near Death Experience atau NDE. Nah kemudian Soul Fam, dalam perjalanan hidup saya mengalami NDE sebanyak 2 kali. NDE saya yang pertama adalah dulu waktu usia saya masih 20-an, waktu itu baru lulus kuliah. Kemudian pengalaman NDE saya yang kedua adalah sekitar 2-3 tahun lalu saat saya terkena COVID. Nah Soul Fam, saya akan sharingkan satu persatu bagaimana pengalaman saya di NDE pertama dan bagaimana pengalaman saya di NDE yang kedua. Oke Soul Fam, pengalaman NDE saya yang pertama. NDE saya yang pertama adalah saat saya usia 20-an. Waktu itu baru lulus kuliah dan saya mengalami sakit. Saya mengalami sakit sekitar 1 tahun dan sakitnya itu serius. Diawali hanya demam, kemudian menggigil, kemudian lama-lama badan menjadi semakin lemah, kemudian semakin kurus-kurus, kemudian organ-organ tubuh mulai bermasalah. Saya dirawat di rumah sakit cukup lama, di mana kondisi saya di rumah sakit bukannya membaik tapi justru semakin memburuk. Hingga tim dokter pun menyampaikan bahwa mereka belum menemukan jenis penyakit saya. Jadi obat-obat yang diberikan pada saya itu obat-obat random seperti eksperimen. Jadi saya seperti buat eksperimen oleh para dokter tersebut. Kemudian yang saya rasakan waktu itu adalah setiap kali saya menarik nafas, itu paru-paru saya seperti disilet. Jadi bisa dibayangkan bagaimana luar biasa sakitnya. Dan saya dibantu dengan injeksi obat pengurang rasa sakit, penghilang rasa sakit dengan dosis tinggi yang membuat saya bisa bertahan dengan rasa sakit itu. Kemudian yang saya alami juga waktu itu adalah saya menjadi sering buang air kecil. Sering buang air kecil, namun setiap kali buang air itu jumlahnya banyak sekali, bisa 1 baskom besar itu. Dan warnanya adalah seperti darah. Itulah sakit yang saya alami waktu itu kurang lebih 1 tahun, di mana tubuh saya semakin kurus. Bobot saya kurang lebih hanya 30 kg dan dokter pun belum menemukan jenis penyakit saya. Hingga pada titik tertentu tim dokter menyampaikan saya lebih baik dibawa pulang ke rumah oleh keluarga. Katanya agar saya lebih tenang di rumah. Dengan kata lain, dokter menyampaikan agar saya bisa meninggal dengan tenang di rumah. Singkat kata, keluarga saya membawa saya pulang ke rumah. Namun di situ saya sangat mensyukuri. Saya memiliki orang tua dan keluarga yang sangat mencintai saya, yang sangat mendukung saya dan sangat menginginkan kesembuhan saya. Jadi, walaupun tim dokter menyampaikan bahwa harapan saya untuk sembuh itu sudah sulit sekali, namun orang tua saya, keluarga saya mengabaikan itu semua. Tetap orang tua saya, keluarga saya optimis dan tetap melanjutkan perawatan saya walaupun saya di rumah. Jadi walau saya di rumah,
tetap keluarga melanjutkan perawatan saya dengan mendatangkan ahli medis setiap hari ke rumah. Selain itu, berbagai jenis pengobatan dari yang alternatif segala macam itu diupayakan oleh orang tua dan keluarga saya. Bahkan sampai yang keluar kota, yang jauh-jauh itu tetap didatangi, diupayakan oleh orang tua dan keluarga saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya, semangat saya untuk bisa sembuh. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana orang tua saya, kakak adik saya begitu mencintai saya, begitu menginginkan kesembuhan saya dan berkorban segala hal dari waktu, energi, materi yang tidak sedikit demi untuk kesembuhan saya, demi agar saya tetap hidup bersama keluarga. Kemudian singkat kata Selfam, sampailah pada titik tertentu setelah saya dirawat dengan perjuangan luar biasa dari orang tua dan keluarga saya. Sampailah di titik tertentu saya tidak bisa lagi bertahan. Pada titik itu saya merasa tidak bisa lagi menarik nafas. Jadi setelah saya menghembuskan nafas yang terakhir, saya mau menarik nafas lagi sudah tidak bisa. Jadi seperti di sini itu ada sekat yang sangat kuat di mana saya tidak bisa lagi menarik nafas. Nah, setelah saya tidak bisa lagi menarik nafas itu, saya merasakan tubuh saya berangsur-angsur menjadi dingin, semakin dingin sekali. Kemudian saya ingin memegang tangan saya seperti ini karena saya merasa dingin. Saya ingin memegang tangan saya seperti ini, namun saat saya memegang seperti ini tangan saya tembus. Jadi tangan saya tidak bisa lagi memegang tangan saya, jadi tembus. Kemudian saya ingin memegang bagian tubuh saya yang lain juga tidak bisa, sudah tembus. Nah, disitulah Selfam, saya menyadari, oh saya sudah meninggal. Jadi disitulah prosesnya saya tidak merasakan sakit sama sekali. Yang saya rasakan hanya saya setelah menghembuskan nafas terakhir, saya tidak bisa lagi menarik nafas. Kemudian tubuh saya berangsur menjadi semakin dingin. Kemudian saya tidak bisa lagi memegang tubuh saya, tembus seperti itu. Namun saya tidak merasakan sakit sama sekali dalam proses tersebut. Setelah saya menyadari bahwa saya sudah meninggal, disitulah saya kemudian menangis. Saya merasakan kesedihan yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa sangat sedih. Saya merasa belum siap berpisah dengan keluarga saya, merasa belum siap berpisah dengan dunia, merasa masih ingin mencapai impian cita-cita saya yang banyak sekali. Karena saya waktu itu usianya masih 20-an, tentu saya punya banyak cita-cita, punya banyak keinginan. Di situ saya menangis, saya masih ingin mewujudkan impian-impian saya di dunia itu. Jadi itulah yang saya rasakan. Saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Namun saya tidak merasakan sakit dalam proses tersebut. Kemudian saya menyaksikan di sekeliling saya, keluarga saya menangis histeris. Kakak saya berteriak, panggil dokter, panggil dokter. Kemudian bapak saya berada di samping saya dengan membimbing saya, Allah, 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 seperti itu sambil menangis. Nah itu. Kemudian ternyata di sekeliling saya juga ada orang-orang yang lainnya yang setelah saya perhatikan, ternyata mereka adalah orang-orang yang saya kenal, yang mereka semuanya sudah meninggal. Jadi ada kakek, nenek, saudara, teman, tetangga, guru. Intinya adalah orang-orang yang saya kenal, yang mana mereka semuanya sudah meninggal. Mereka semua saya saksikan hadir juga di sekitar saya. Jadi dalam posisi saya sedang dalam kesedihan mendalam sambil menangis itu, saya menyaksikan di sekeliling saya, keluarga saya yang masih hidup ada, namun saya tidak bisa memanggil mereka, tidak bisa menyentuh mereka. Bahkan saya tidak bisa menyentuh tubuh saya sendiri. Dan juga saya menyaksikan orang-orang yang saya kenal yang sudah meninggal juga hadir di sekeliling saya. Kemudian dalam posisi saya menangis terseduh-seduh tersebut, saya mengalami kesedihan yang mendalam tersebut. Mendadak tiba-tiba saya rasakan tangan bapak saya bisa menyentuh tangan saya. Jadi tadinya yang saya itu sudah tidak bisa lagi bersentuhan kulit tubuh dengan diri saya dan orang-orang sekitar saya. Mendadak saya rasakan tangan bapak saya bisa menyentuh tangan saya seperti ini. Nah,
Begitu saya merasakan itu, kemudian saya merasa ditarik. Saya merasa ditarik di sendal, tek seperti itu. Nah, disitulah saya kembali bisa merasakan tubuh saya. Saya bisa menggerakkan bola mata saya, walaupun saya belum bisa membuka mata, tapi saya merasa bisa menggerakkan bola mata saya. Kemudian tangan saya berusaha untuk memegang tubuh saya seperti ini, tubuh samping seperti ini. Ternyata saya bisa menyentuh kembali tubuh saya seperti itu. Kemudian saya melihat orang-orang yang sudah meninggal yang tadi ada di sekitar saya, mereka semua tidak ada lagi. Yang saya lihat adalah ahli medis di samping saya, kemudian bapak saya memegang tangan saya kencang, kemudian ada kakak saya yang memeluk saya, dan disitulah saya merasa saya hidup kembali. Nah, itu adalah pengalaman NDE saya yang pertama. Kemudian beralih pada pengalaman NDE saya yang kedua, yang belum lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu, di mana saya terkena COVID. Apa yang saya alami waktu itu? Yang saya alami adalah kurang lebih sama, yaitu saat saya menghembuskan nafas terakhir, saya akan menarik nafas tidak bisa. Waktu itu memang saya sedang sakit kena COVID yang cukup parah, di mana beberapa hari sebelumnya ibunda saya baru saja wafat juga terkena COVID. Kemudian setelah itu saya sakit juga kena COVID. Kemudian saya saat menghembuskan nafas terakhir, saya akan menarik nafas lagi, saya sudah tidak bisa. Jadi menarik nafas itu sudah tidak bisa, seperti ada sekat juga. Kemudian yang saya rasakan, badan saya juga semakin dingin. Sama, semakin dingin, berangsur semakin dingin. Kemudian saya juga sudah tidak bisa lagi memegang tubuh saya sendiri. Seperti itu. Kemudian saya juga menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal juga hadir di dekat saya. Jadi prosesnya sama persis dengan NDE saya yang pertama tadi, yaitu setelah menghembuskan nafas tidak bisa lagi menarik nafas, kemudian tubuh berangsur-angsur menjadi dingin, kemudian tidak bisa lagi menyentuh badan saya sendiri, kemudian hadir orang-orang yang sudah meninggal di sekitar saya. Prosesnya sama seperti itu. Bedanya apa? Bedanya kalau di NDE saya yang pertama itu, begitu saya menyadari saya meninggal, saya menangis dan saya mengalami kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang sangat luar biasa. Namun di NDE saya yang kedua itu, saat saya menyadari, oh saya sudah meninggal, itu saya tidak merasakan kesedihan sama sekali. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya merasakan suatu rasa yang sangat damai, sangat tenang, yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi saya menyadari saya sudah tidak bisa lagi menyentuh tubuh saya, namun saya masih bisa melihat tim medis berada di sekitar saya karena saya berada di rumah sakit. Kemudian saya juga bisa menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal di dekat saya, namun saya tidak merasakan takut, sedih, dan lain-lain. Saya merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Bahkan di situ saya tersenyum. Saya tersenyum pada orang-orang yang sudah meninggal itu dan mereka semua membalas senyum saya. Mereka tersenyum penuh kasih pada saya. Mereka semua berwajah damai, tersenyum pada saya. Saya pun tersenyum pada mereka. Kemudian setelah itu saya mendengar ada lantunan sholawat. Jadi ada lantunan sholawat seperti jamaahnya itu mungkin ribuan atau ratusan ribu terdengar, tapi tidak terlihat orang-orangnya, tapi terdengar lantunan sholawat ratusan ribu. Banyak sekali menggema itu melantunkan sholawat, tapi saya tidak bisa menyaksikan jamaah itu, tapi saya bisa mendengarnya. Saya menikmati lantunan sholawat yang menggema tersebut. Kemudian saya merasa seperti terjatuh, tek, seperti terjatuh, tek, terjatuh yang mengagetkan, tek seperti itu. Begitu saya terjatuh, tek seperti itu, saya seperti bisa menggerakkan bola mata saya. Saya membuka mata sedikit dan ternyata saya masih berada di bangsal di rumah sakit di Yogyakarta. Ternyata saya hidup kembali dan saya menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal yang tadi berada di sekitar saya sudah tidak ada lagi. Nah, itulah dua pengalaman NDE saya, di mana ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya adalah pada NDE saya yang pertama dan NDE saya yang kedua adalah satu, saya tidak merasakan sakit sama sekali pada proses
NDE tersebut. Kemudian kesamaan yang kedua adalah prosesnya sama, yaitu setelah menghembuskan nafas terakhir, tidak bisa lagi menarik nafas. Kemudian tubuh berangsur-angsur menjadi dingin, kemudian menjadi tidak bisa lagi menyentuh tubuh saya sendiri. Kemudian persamaan lagi yaitu orang-orang yang sudah meninggal yang saya kenal semuanya hadir di sekitar saya. Jadi NDE pertama, NDE kedua persamaannya adalah seperti itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di pengalaman batin. Pada NDE yang pertama, yang saya rasakan adalah saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya menangis. Sementara pada NDE yang kedua, saya mengalami kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Bahkan saya tersenyum. Nah, mengapa itu bisa berbeda seperti itu? Setelah saya renungkan, pasca kejadian itu saya merenung. Kemudian saya juga sharingkan pada guru-guru spiritual saya. Ternyata penyebabnya adalah kemelekatan jiwa. Jadi pada NDE saya yang pertama, karena usia saya masih sangat muda, masih 20-an, itu kesadaran spiritual saya tentu juga masih di level seperti itu, di usia itu. Dan tentu kemelekatan saya pada dunia, pada hal-hal yang indah di dunia, pada keluarga, pada cita-cita, pada impian-impian itu masih kuat sekali. Intinya jiwa saya masih sangat melekat pada dunia pada waktu itu. Itulah kenapa waktu saya mengalami NDE atau ambang kematian, saya mengalami kesedihan yang luar biasa, menangis terseduh-seduh. Nah, itu. Sementara pada pengalaman NDE saya yang kedua, kesadaran spiritual saya sudah berbeda, yaitu kesadaran spiritual di usia yang sudah sekian, yang sudah mengalami banyak pengalaman hidup, bahkan beberapa lahir sebelumnya juga baru saja ditinggal wafat ibu saya. Pada state NDE saya yang kedua, saya merasakan saya sudah tidak ada keinginan apa-apa lagi pada dunia. Saya merasakan sudah cukup dengan dunia saya. Jadi kemelekatan saya pada keduniaan boleh dibilang sudah sangat minim. Itulah kenapa saat saya diberi pengalaman NDE atau meninggal sejenak, itu saya merasakan begitu tenang, begitu damai, sangat tenang, sangat damai, sangat bahagia yang belum pernah saya alami di kehidupan saya sebelumnya. Nah, itulah Soulfam, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah saat kita meninggal dalam kondisi jiwa kita masih banyak kemelekatan pada keduniawian, masih banyak keinginan-keinginan, masih banyak ikatan-ikatan hati dengan orang-orang, dengan situasi-situasi di dunia, maka saat kita meninggal, kita akan mengalami kesedihan, kesakitan batin yang luar biasa. Itu yang saya alami pada NDE saya yang pertama saat saya usia masih sangat muda, 20-an itu. Di sisi lain, saat kita meninggal, dalam posisi kemelekatan hati kita, pada keduniaan, pada orang-orang, pada apapun di dunia ini sudah minim. Kita sudah dalam posisi tidak banyak lagi keinginan pada dunia ini, maka saat kita meninggal justru kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketenangan yang luar biasa yang belum pernah kita alami sewaktu kita hidup di dunia. Nah, itulah dari pengalaman saya itu menjadi hikmah pelajaran bagi saya dan juga bagi orang-orang sekitar saya, keluarga saya yang mendengar cerita saya ini, agar yuk selama kita masih hidup, kita mulai pelan-pelan kita lepas satu persatu kemelekatan kita pada duniawi. Kemudian untuk keinginan-keinginan kita juga semakin kita minimkan. Kita jalani hidup tetap memiliki target-target hidup, tapi semua tetap kita serahkan pada yang di atas. Kita tidak melekat pada banyak keinginan, kita juga tidak melekat pada rasa-rasa ke orang, rasa benci, rasa cinta, rasa keterikatan dengan pasangan, dengan keluarga, dan lain-lain. Intinya adalah mulai sekarang yuk pelan-pelan kita lepas satu persatu kemelekatan kita pada keduniawian ini dan pada keinginan-keinginan kita. Maka insya Allah saat waktunya kita dipanggil menghadap benar-benar meninggal itu, justru kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan di kehidupan di dunia ini. Baik Soulfam, demikian sharing pengalaman saya tentang
di ambang kematian atau near death experience atau NDE atau mungkin orang awam menyebut mati suri yang saya alami sebanyak 2 kali, di mana dari NDE saya yang pertama dan NDE saya yang kedua, di situ ada persamaan-persamaan dan tentu ada perbedaan-perbedaannya juga. Mudah-mudahan sharing pengalaman saya ini bermanfaat dan menjadi pencerahan, bahan perenungan untuk Soul Fam semuanya. Oke, saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you in the next video. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.